Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Rajendra Altaf Geodikla akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal Usul Desa Kalikudi. Malam baru saja merangkak mendekati kegelapan. Suara-suara serangga malam mulai memainkan orkestra merdu tepian hutan di wilayah Adiraja. Saat itu, di tahun 1770-an, seorang pemuda tengah memandangi hamparan hutan di hadapannya. Dia adalah Rangataung, seorang murid dari Kiai Purbasari. Kiai Purbasari sendiri adalah seorang juru kunci Sekar Wijaya Kusuma di Pulau Nusa Kambangan. Beliau adalah putra Panembahan Bonokeling. Sebagai salah satu keturunan dari Prabu Amangkurat IV, Rangataung merupakan sosok pemuda yang pintar, cakap, dan ramah. Kehalusan budi bahasa dan kesungguhannya dalam berguru pada Kiai Purbasari telah memikat hati gurunya. Di pondoknya di Daun Lumbung, Kiai Purbasari menunggu kedatangan Rangataung. Dari sebalik pintu, ada sesosok perempuan yang mendengarkan pembicaraan Kiai Purbasari dengan abdinya. Ketika sosok itu hendak pergi, Kiai Purbasari memanggilnya. "Duk, kemarilah," kata Kiai Purbasari. Sosok itu terhenti dan terdiam. Dia merasa bersalah karena telah mencuri dengar pembicaraan ayahandanya. "Injih, Bapak," jawab sosok wanita yang adalah putri dari Kiai Purbasari. "Apa yang kamu lakukan di balik pintu, Nduk?" tanya Kiai Purbasari pada putrinya itu. Ditanya tentang hal itu, pipinya merona merah. Bagaimana dia akan mengatakan pada ayahandanya jika hatinya gelisah menunggu Rangataung? "Hahaha, wajahmu sudah memberikan jawaban, Nduk. Sekarang kembalilah ke dalam, temani ibumu." Gadis itu menunduk dan bergegas mengundurkan diri dari hadapan ayahandanya yang sangat dia hormati itu. Malam makin larut ketika akhirnya Rangataung muncul di Daun Lumbung. Lalu abdi itu bergegas masuk untuk memberitahu Kiai Purbasari. Rangataung telah duduk bersila ketika Kiai Purbasari datang. Dia menghaturkan salam hormatnya yang taksim pada gurunya itu. Lalu Kiai Purbasari mulai memberikan wejangan tentang hidup, hingga sampailah pada wejangan tentang perlunya hidup membina rumah tangga. "Jadi, apakah kau sudah merasa siap untuk menikah, Ger?" tanya Kiai Purbasari pada pemuda itu. Pemuda itu sesaat diam, namun menjawab, "Nuwun sewu Kanjeng Guru, saya merasa sudah siap." Tapi kata-katanya mengambang. "Apa ada sesuatu yang membuatmu ragu, Ger?" tanya Kiai Purbasari. "Boten, Guru. Saya hanya merasa mungkin sebaiknya Guru saja yang mencarikan calon istri untuk saya." "Ngapunten, Guru." "Hahaha, anakku Angger Rangataung. Soal itu tidak perlu khawatir. Aku sudah pilihkan calon istri yang terbaik untuk Angger. Dia adalah putri semata wayangku." Hahaha. Rangataung tak bisa berkata-kata. Di sudut bibirnya ada sedikit senyum, dan mulutnya hanya mengucap, "Sendika dawuh, Guru." Maka menikahlah Rangataung dengan putri dari Kiai Purbasari. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni 2 orang putra dan 3 orang putri. Putra pertama bernama Cakrapraja dan putra kedua bernama Rangga Kusuma. Bertahun kemudian, Rangga Kusuma dinikahkan dengan putri dari Kiai Nayadipa, seorang Demang dari desa Bunton. Setelah menikah, Rangga Kusuma mengganti namanya menjadi Kiai Ditakerta dan menetap di Kademangan Adiraja. Semasa kecil, Kiai Ditakerta sering diajak ayahandanya berjalan-jalan di pinggir hutan Adiraja.
Bisikan dari dalam hatinya membujuk untuk membuka hutan menjadi tempat tinggal dan tempat bercocok tanam. Hutan yang ingin dibuka merupakan wilayah kekuasaan Kademangan Adiraja, sehingga Kiai Ditakerta meminta izin kepada Demang Adiraja. Sebagai tokoh yang pertama kali membuka hutan, Ditakerta disebut dengan cikal bakal. Saat membuka hutan, alat yang dibuka adalah sebuah kudi, maka dinamakan dengan kali kudi. Kali sendiri merupakan kependekan dari kata diakali, dan kata kudi sendiri merupakan sebuah senjata yang terbuat dari besi pipi menyerupai sesosok semar. Kata tersebut digabung sehingga menjadi kali kudi. Semua cita-cita yang diusahakan dengan kesungguhan pasti akan berbuah kebaikan. Semoga desa Kalikudi tetap menjadi desa yang makmur dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.